wanita yang akan kamu nikahi adalah dia. Calon istriku, ternyata secantik ini. Bos, mereka sudah datang. No way. Ini Lin Fan. Kalian ngobrol saja. Aku tidak mengganggu kalian lagi. Maaf ya, kamu terlalu cantik. Aku jadi terpana melihatmu. Ada beberapa hal yang perlu kujelaskan dulu. Aku bukan orang kaya. Kalau benar-benar menikah, kedepannya kamu harus merawatku seumur hidup. Sudah dipikirkan matang-matang? Sudah, aku bersedia merawatmu, bersedia masuk menjadi menantu, dan merawatmu seumur hidup. TAPI. Mahar harus 100 juta rupiah. 100 juta, kamu merampok ya? Coba lihat wajahmu di cermin. Pantas tidak kamu minta segitu. Jangan bicara seperti itu. Kalau pria menikahi wanita, juga butuh mahar. Nah, kalau wanita yang menikahi pria, tentu juga harus ada maharnya. Lajapila, nanti setelah aku punya kerjaan dan dapat uang, akan kubayar kembali. Siapa yang tidak tahu kamu ini preman sampah, berharap kamu bayar utang? Sama saja berharap babi betina bisa memanjat pohon. Dia memang seperti kabar yang beredar. Preman yang serakah. Tapi Wei Jie sudah mulai bertindak. Aku harus cepat menikah. Hak, beri saja dia. TAPI. Beri dia. Aku punya uang. Baru dapat uang sedikit sudah jadi begini. Nasi sudah menjadi bubur. Karena kamu sudah bilang begitu, ayo urus pernikahan. Ayo, ikut nenek. Kita urus perceraian ini. Ayo, ikut nenek. Urus perceraian ini. Nek, kenapa nenek nggak istirahat di rumah sakit? Ngapain kesini? Kalau nenek nggak datang, mana tahu, kamu malah nikah masuk. Nek, kesehatan nenek yang penting. Sekarang aku punya uang. Aku antar nenek operasi sekarang. Nenek dengar dari Tante Li. Kamu sampai mau nikah masuk, cuma buat cari uang? Aku nggak tega lihat kamu begini. Nenek juga nggak akan lama lagi. Nggak boleh ngorbanin kebahagiaanmu. Andai aku datang lebih awal, bisa sembuhkan nenek dengan ilmu pengobatan. Nggak sampai parah begini, harus operasi. Ayo. Hari ini, kita harus bercerai. Nenek rela. Gorbankan nyawa tua ini. Asal kebahagiaanmu nggak terganggu. Cih, jangan ngomong gitu. Nek, nenek pasti nggak kenapa-napa. Sekarang aku punya 1 juta, pasti bisa sembuhkan penyakit nenek. Aku nggak bisa lihat kamu terjun ke lubang api. Sisa hidupmu harus merawat orang cacat. Nek, jangan marah. Istriku ini langsung bisa keluarin 1 juta. Hidupkan nanti, nggak akan buruk-buruk amat. Salah nenek, salah penyakit nenek. Sampai kamu harus mengorbankan diri. Asal penyakit nenek bisa sembuh, ini bukan pengorbanan buatku. Nek, aku cuma punya nenek satu-satunya. Nenek, tolonglah buat aku berobat dengan tenang. Aku sudah putuskan, aku rela merawat, rela nikah masuk dan merawatmu seumur hidup. TAPI. Harus ada mas kawin 1 juta. Untung ibu suruh aku siapin rumah ini dari awal. Lin Fan itu terlalu serakah. Kalau dia tahu, ibu adalah pemimpin keluarga Wei. Mungkin yang diminta, nggak cuma 1 juta. Jadi, dia sama sekali nggak boleh tahu identitas asliku. Selaraku, nggak bisa carikan ibu calon yang lebih baik. Nggak apa-apa. Aku cuma memanfaatkannya untuk lewati kesulitan saat ini. Nggak berniat nikah beneran. Begitu Wei Jie beres, aku akan cerai darinya. Cuma sayang, cincin yang disiapkan, ayah ibu biraku, seumur hidup, nggak akan ada kesempatan dipakai. Tuan dan Nyonya sangat menyayangi ibu. Cincin ini, harganya minimal 30 juta. APA, 30 juta?
Tidak apa-apa. Kami sedang membicarakan gaji selebriti. Tampaknya, wanita kapanpun suka membicarakan gosip. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian. Kamar saya ada di seberang. Jika ada keperluan, panggil saya. Karena kita sudah menikah, Aku tahu kamu menikah untuk uang, sebagai menantu. Kebetulan, aku juga punya alasan yang terpaksa. Aku pikir, kamu juga berharap, pernikahan kita palsu. Benar kan? dia ini tidak mau aku menyentuhnya. Tapi dengan keadaanku sekarang, reputasi sebagai preman, wajar jika dia tidak mau. Kamu benar, aku lihat kamar ini punya 2 kamar tidur. Kalau begitu, nanti aku akan tidur di kamar sebelah. Setiap bulan nanti, aku akan memberimu sejumlah uang. Aku juga tidak perlu kamu merawatku. Untuk hal ini, aku harap kita sepakat. Punya istri cantik dan dapat uang, bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Hal sebaik ini, akhirnya sampai giliranku. Tidak masalah, kalau begitu, aku pergi dulu. Weis Haihon. Ada APA? Aku lihat dulu. Lepaskan aku. Kamu hampir mati kesakitan. Aku lihat sedikit. Kenapa? Jangan sentuh aku. Kamu brengsek. Cuma disentuh sedikit, reaksinya besar. Tenaga untuk melawan, bahkan tidak sebesar anak kucing. Entah sudah menderita berapa banyak. Diam saja. Jika terus begini, aku tidak bisa jamin, benar-benar akan melakukan sesuatu padamu. Tunggu. Wah, intan besar ini. Intan sebesar telur merpati ini. Intannya terlalu besar. Ini terlalu palsu. Aku tahu, kalian cewek-cewek ini suka banget sama barang-barang palsu. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku beliin yang asli buat kamu. Baik. Jangan sentuh aku. Kak, aku bukan mau menyentuhmu. Aku mau mengobatimu. Kakemu kalau terus begini, benar-benar akan rusak. Lin Fan, kalau kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku pasti nggak akan membiarkanmu. Jangan melototi aku, Nona. Rasakan, rasakan, seharusnya sudah tidak sakit lagi. Bagaimana mungkin? Sepertinya benar. Tidak sakit lagi. Sudah kubilang, asal ada jarum perakku, nggak ada sakit yang nggak bisa dihentikan. Bukannya kamu seorang preman? Kok bisa punya keahlian pengobatan? Preman kenapa? Preman juga punya cita-cita, tahu. Sejak kecil aku sudah baca buku pengobatan. Pokoknya, lama-lama jadi paham. Benarkah? Cuma dengan baca buku pengobatan langsung bisa? Tentu saja. Intinya, terima kasih sudah menyelamatkanku. Kakimu ini masih bisa disembuhkan, asal nanti, aku setiap hari memberimu akupunktur, nggak sampai setengah tahun, aku jamin kamu bisa berdiri lagi. Anggap saja sebagai balas budi padamu, atas kebaikanmu memberiku 1 juta rupiah. Tapi ingat, uang ini akan kukembalikan. Ini 2 hal yang berbeda. Dia tidak hanya bisa pengobatan, bahkan mau membantuku mengobati kakiku. Dia sepertinya, bukan seperti yang kikira. Kamu mau apa? Menggendongmu ke tempat tidur untuk istirahat. Lepaskan aku. Kamu kurang ajar. Kok wajahmu merah banget? Jangan-jangan demon lagi? Bayar kulihat. Sudah larut malam.
Aku mau istirahat. Kamu cepat pergi. Hala. Begitu, selamat malam. Bagaimana, kemampuanku lumayan bagus kan? Lumayan. Oh ya, orang tuamu mana? Kita menikah. Kok tidak kelihatan mereka? Orang tuaku sudah lama meninggal. Pantas saja dia hanya bisa dirawat kakak sepupunya, tidak punya ayah ibu, lagi cacat, kasihan sekali, untung saja bertemu denganku. Gak apa-apa, Nancy. Aku jadi keluargamu, aku yang merawatmu, bahkan mengobati kakimu, dan setiap hari masakin makanan enak. Dia tersenyum sungguh cantik. Dia justru tidak seperti yang kukira, sama sekali berbeda. Kamu mau keluar? Aku harus keluar cari kerja. Kamu memberiku uang sebanyak itu, pasti sudah menghabiskan semua hartamu. Tenang saja, nanti aku yang cari uang untuk menghidupimu. Di dekat sini ada satu klinik pengobatan tradisional Tiongkok yang cukup besar. Dengan kemampuanku, masuk sana jadi dokter terkenal. Pasti gampang banget. Tunggu saja kabar baik dariku. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Aku ingat klinik itu. Sudah kubeli. Pergi aturkan pekerjaan untuknya. Pas, bukankah pernikahanmu palsu? Kok masih mengaturkan pekerjaan untuknya? Aku ingin melihat dia yang seperti sekarang ini. Benarkah berpura-pura demi uang? Atau memang sifat aslinya begitu? Ba, ini kan Lin Fen? Masih hidup, ya? Lihatlah kamu yang melarat ini. Hidupmu susah, kan? Mendingan kamu, khawatirkan dirimu sendiri dulu. Pagi-pagi datang ke poliklinik penyakit pria. Seberapa payah sih kamu? Kamu masih lebih baik daripada kamu yang jadi gigolo. Toh. Rupanya kamu iri karena tidak bisa jadi gigolo. Seperti aku ya? Sayang sekali. Meskipun kamu berinkarnasi delapan ratus kali untuk pernikahan arwapan, tidak akan ada yang mau. Kamu Lin Fan, kamu tunggu saja. Mencari dokter utama. Pria, 30 tahun, tinggi 186 cm, pengalaman kerja lebih dari 2 tahun. Ini kan jelas-jelas tentang aku? Sejak klinik ini diakuisisi oleh Grup Wei, ini pertama kalinya mereka membuka lowongan untuk umum. Itu pun untuk posisi dokter spesialis, posisi yang begitu penting. Tapi syarat rekrutmennya sangat rendah. Direktur benar-benar sudah pikun. Aku tidak akan membiarkan orang seperti ini tetap bekerja di klinik. Halo, saya Lin Fen, karyawan baru, resepsionis tadi. Menyeru saya menemui Anda untuk proses masak kerja. Kamu ya, kebagian keamanan saja. Satpam? Saya melihat di iklan lowongan kerja tertulis, saya bisa akupuntur, dan justru karena ingin menyelamatkan orang dengan akupuntur, saya memilih bekerja di sini. Kamu? Anak putus sekolah SMA, bisa akupunktur? Siapa yang percaya? Pekerjaan satpam ini, kalau mau ya kerjakan, kalau tidak ya pergi. Kamu, perawatan nenekku selanjutnya, masih butuh uang, kaki Wei Shihan, juga perlu perawatan rutin. Sudahlah, kerjakan dulu saja. Satpam ya satpam. Aku tidak percaya, dengan kemampuanku, di klinik pengobatan Tiongkok sebesar ini, tidak bisa menjadi dokter. Tolong. Ada orang tidak? Tolong. Bibili. Ada apa ini? Cucuku habis minum susu, langsung pingsan, digoyang-goyang pun tidak bangun. Dia tidak ada reaksi sama sekali, saya tidak tahu dia kenapa. Biar saya lihat. Saya. Lin Fan, kamu satpam ngapain? Saya harus menusuk jarum. Denyut jantung bayi ini terlalu lemah. Hanya bisa begini dulu untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, nanti terlambat. Lin Fan, kamu bawa jarum biar APA? Jauh-jauh dari cucuku. Ini penyakit jantung. Klinik tidak punya alat kejut listrik. Cepat hubungi ambulans untuk pindah rumah sakit. Cepat. Kalau pindah rumah sakit nanti terlambat. Nanti sampai sana bayi ini sudah dingin. Cepat minggir. Biar saya menusuk jarum.
Cukup. Lin Fen, kamu dipecat. Pas, makanan Anda, Bu. Makan siang. Lin Fen sudah menyiapkannya untukku. Kalau begitu, saya ganti obat Anda. Pagi ini, sebelum Lin Fen pergi, sudah menggantikannya untukku. Sepertinya, Lin Fen merawatmu dengan baik ya? Dia, dalam hal merawat orang, memang cukup baik. Oh ya, kamu menempatkannya di klinik. Iya. TAPI. Sepertinya dia tidak lulus wawancara. Ditempatkan sebagai satpam. Satpam? Di sekitar sini ada klinik pengobatan Tiongkok yang cukup besar. Dengan keahlianku, masuk ke sana dan menjadi dokter terkenal. Pasti mudah sekali. Tunggu saja kabar baik dariku. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Bagus juga. Kalau pekerjaan satpam saja tidak bisa dilakukan, tidak perlu juga bekerja di klinik. Bawa aku ke klinik untuk rehabilitasi. Benar-benar untuk rehabilitasi. Bukan untuk melihat Lin Fen? Mau dipotong gaji? Boleh, tolong percayalah pada saya. Biarkan saya melakukan akupunktur. Sebagai dokter, saya punya hati nurani. Saya tidak mungkin hanya diam melihat sebuah nyawa hilang di depan mata saya. Lin Fen, sudah cukup kamu berulah. Kalau pasien mati di klinik kita, kamu yang tanggung jawab, ya? Seseorang, buang preman ini keluar. Kamu ini sedang membahayakan orang. Lepaskan dia. Sayang, kenapa kamu datang? Aku datang untuk rehabilitasi. Ada apa ini? Wah, celaka. Bayinya cuma bisa narik napas, nggak bisa buang napas lagi. Boleh, asalkan ibu percaya pada saya, semua masih bisa diselamatkan. Saya harus melakukan akupunktur pada anak ini. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Kalau begitu, lakukan akupunkturnya. Dia demi menyelamatkan orang. Sama sekali tidak takut menanggung risiko. Lin Fen, kamu cuma satpam kampungan. Kok bisa segitu hebatnya? Kok istrimu cacat? Jangan berani-berani menghina istriku. Seseorang, bawa kedua orang, yang mengganggu praktik medisku ini, bawa ke kantor polisi. Jangan sentuh istriku. Diam saja ngapain? Bawa pergi. Berhenti. Direktur, mereka menghalangi saya menyelamatkan orang. Saya baru saja mau mengantar mereka ke kantor polisi. Tamuku yang terhormat datang. Kenapa tidak telepon saya? Saya bisa menjemput Anda. Pak Direktur, Anda tidak perlu sungkan. Pak Direktur, bayi ini tiba-tiba sakit jantung. Saya baru mau mengatur mereka untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat. Mereka berdualah yang terus mengganggu. Saya tidak mengganggu. Merujuk ke rumah sakit lain sudah pasti tidak sempat. Harus dilakukan akupunktur. Kamu cuma satpam kampungan. Mengerti apa tentang akupunktur? Kalau bukan mengganggu, lalu apa? Harus segera dilakukan akupunktur. Ibu Wei kelihatannya, hubungannya dengan suaminya ini cukup baik. Lebih baik kita beri dia kesempatan. Biarkan Lin Fen menunjukkan kemampuannya. Ibu Wei pasti akan berterima kasih pada saya. Lin Fen. Kamu benar. Merujuk ke rumah sakit lain sudah tidak sempat. Lin Fen, lakukan akupunktur. Bagaimana bisa kamu? Saya adalah direktur klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Jika terjadi sesuatu, saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Asalkan bisa menyelamatkan bayiku, bagaimanapun caranya, tidak apa-apa. Lin Fen, lakukan akupunktur. Sudah. Masih ada waktu. Anaknya seharusnya sudah baik-baik saja. Enggan, bayiku sudah bangun. Dibawa rawat inap untuk observasi. Terima kasih. Xiao Huan. Kamu sebagai kepala departemen, bisa melakukan kesalahan sebesar ini. Kamu dihukum, diturunkan jadi dokter spesialis. Semua orang bisa saja melakukan kesalahan. Aku cuma melakukan kesalahan kecil. Kesalahan kecil? Ini menyangkut nyawa seseorang. Lin Fen. Kali ini berkat kamu.
Mulai besok, kamu akan menjadi dokter spesialis di klinik ini. Dia cuma satpam. Kok bisa jadi dokter? Kamu direktur, aku juga direktur. Terima kasih, Direktur. Terima kasih, Direktur. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Inilah kemampuan asliku. Nanti akan kubuka mata kalian. Dia ternyata begitu peduli dan adil. Mungkin aku salah paham padanya. Terkesima dengan suamimu yang tampan. Lihatlah dia seperti ini. Dia cuma preman. Bagaimana bisa pantas? Direktur Kiao. Lin Fen itu berpengalaman. Hanya kurang satu. Kesempatan untuk membuktikan diri. Mengapa kau harus begitu memaksa? Kamu ini siapa lagi? Jangan ikut campur. Diam, kau tahu siapa dia? Director, sepupu saya, hanya pasien Anda. Hampir saja terucap. Nyonya Wei sebelumnya khusus berpesan. Jangan sampai identitasnya terbongkar. Ya. Bagaimana kamu berbicara dengan pasien klinik? Seperti itu. Lagi pula, bukankah kamu hanya ingin melihat kemampuan Lin Fen? Itu mudah saja. Aku akan mengatur sebuah Ujian terbuka. dengan teknik akupunktur Lin Fen hari ini. Pasti sangat mudah. Tapi, Sudahlah. Bubarlah. Lakukan apa yang harus dilakukan. Laboratorium, USG. Direktur. Kamu harus lebih hati-hati ke depannya. Jangan sampai orang lain Menjetawi hubungan kita. Kamu masih ingat hubungan kita. Kamu di depan. Begitu banyak orang mengatakanku. Aku juga akan sangat malu. Kali ini menyangkut nyawa manusia. Lagi pula, kamu adalah hasil operasiku. Baru saja menjadi kepala departemen. Posisimu sudah tidak stabil. Aku hanya bisa melindungimu seperti ini. Ke depannya, lakukan tugasmu dengan baik. Jangan cari masalah dengan orang yang tidak seharusnya. Kalau tidak, Hubungan kita ini berakhir di sini saja. Kenapa sih? Jelaskan dong. Bukan aku nggak mau ngomong. Kalau aku ngomong, jabatanku sebagai direktur bisa hilang. Seorang cacat. Apa dia bisa jadi orang yang berbahaya? Lin Fen, selama kau masih di klinik ini, kau nggak akan tenang. Aku mau kasih acupuncture Rutenharian Butte Camo. Kenapa? Takut aku isengin kamu ya? Enggak kok. Cewek cantik yang malu-malu, memang enak dilihat ya. Dokter aja bilang. Kakiku udah nggak bisa disembuhkan. Itu dokter gadungan. Aku beda, aku jamin bisa sembuhin kamu. Lagi pula kakiku udah nggak ada harapan. Coba aja deh. Dia, waktu serius gitu malah kelihatan ganteng. Jangan bergerak. Salah tusuk titik akupuntur, bisa bahaya. Kemo. Kamu bikin aku kesakitan. Maaf. Tunggu dulu. Tadi kakimu gerak ya? Dan kamu juga merasa sakit? Benarkah? Aku merasa sakit di kakiku. Bagus sekali, sayang. Gon Kubelang. Aku kan sudah bilang, ilmu pengobatanku nggak main-main. Kemo. Kamu harus berangkat kerja. Aduh, aku bakal telat. Kamu jaga diri baik-baik di rumah. Aku duluan ya. Semua bilang kaki saya ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Mungkinkah Lin Fen benar-benar bisa menyembuhkan kaki saya? Si preman itu adalah suami Wei Zihan, Lin Fen. Dia itu. Wei, kamu mau menjebak Lin Fen. Cari saya buat apa? Kamu ingin melawan Lin Fen, kan? Tapi yang tidak kamu tahu, istri Lin Fen, Wei Zihan, adalah sepupu saya. Dia juga adalah direktur Wei yang misterius di grup Wei. APA? Pantasan si tua kepala direktur itu sangat melindunginya. Jadi,
Kalau kamu ingin melawan Lin Fen, kamu harus bekerja sama dengan saya. Kalau dipikir-pikir, saya dan Lin Fen juga tidak ada konflik yang besar. Kalau dia adalah suami dari direktur grup Wei, mending saya cari muka saja padanya. Kenapa harus mengambil risiko bekerja sama denganmu? Ini catatan obrolanmu dengan temanmu. Quand? Bagaimana kalau aku bantu dia? Apa isinya? Cai Diwan si licik tua itu, kalau bukan untuk mengusirnya dan jadi direktur, aku tidak akan bekerja sama. Kukap. Wei Zihan kan seorang penyandang disabilitas, dan dia juga perempuan. Para anggota dewan sudah lama tidak suka padanya. Jadi, aku Wei Ji, baru la pemimpin Wei, yang diharapkan semua orang. Apa yang convaincant? Bisa kubantu dapatkan. Aku mengerti. Bekerja sama dengan orang pintar memang menyenangkan. Tapi aku kan dokter utama klinik. Ada hal-hal yang tidak bisa kulakukan langsung. Tapi aku punya orang yang cocok. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku akan membuatnya dan Wei Zihan kehilangan muka. Dokter, tolong aku. Pinggangku. Lin Fen. Kamu datang tepat waktu, kebetulan aku baru ingat, Sijuetu. Kembalikan. Kembalikan. Jangan ambil. Haida. Ini uang yang nenek kumpulkan untuk Xiao Fan. Buat nikah, kamu tidak boleh ambil. Aku juga butuh uang buat bisnis. Sebagai nenek, seharusnya kamu mendukungku. Jangan ambil. Ini semua uang yang nenek punya. Kamu tidak boleh ambil. Pergi sana. Nenek. Nenek. Nenek ini tidak berguna. Uang yang nenek menabung untukmu, uang untuk menikah, semuanya diambil oleh adikmu yang brengsek itu. Dia ambil semua. Nenek minta maaf padamu. Di seluruh keluarga Lin, hanya nenek yang baik padaku. Hari ini. Sudah waktunya kamu mengembalikan uang nenek. Kiyoyarkan. Kenapa kamu di sini? Dokternya mana? Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Apa-apaan ini? Masa sih? Kamu ngapain? Cuma gerak-gerak aja. Cuma akal-akalan doang. Wah, beneran gak sakit lagi? Metode pengobatan kayak gini, walau efektif, cuma di permukaan aja, dengan sifatnya, kemungkinan besar dia akan lanjut. Merek Hak dan mepuk-mepukin, nggak serius rehabilitasi, pasti bakal rusak. Ini balasan buat kamu, karena ganggu nenek. Kamu beneran jadi dokter? Kok dulu aku nggak pernah dengar. Kamu punya keahlian kayak gini? Aku malah penasaran, kapan kamu pernah tertarik sama urusanku? Yang kamu datangi, nggak cuma pinggang kan? Meski aku nggak ngehargain kamu, tapi harus diakui, kamu emang ada bakat juga sih. Laki-laki kan? Soal yang itu. Ternyata tebakanku benar. Kalau gitu, kamu tanya orang yang tepat. Aku punya 2 resep. Tapi cuma bisa memulihkan 50% kemampuanmu. Yang satu lagi, meski bisa membuatmu kembali ke kondisi terbaik, tapi soal harganya. Aku pilih yang kedua. Soal harga gampang. Kamu yakin? Obat ini kalau dipakai, harganya 150.000. 150.000? Ini mahal banget. Hei,
jangan bilang begitu. Obat yang aku kasih ke kamu, itu obat-obatan yang bagus. Mengaturnya saja butuh beberapa hari. Ah, santai aja, kalau kamu nggak punya uang, kita pakai yang pertama aja, nggak apa-apa. Jangan dong. Mengingat kita sudah berteman lama. Harganya turunin dikit lah. Barang bagus nggak akan nungguin orang. Coba kamu pikir, itu kan menyangkut harga diri kita sebagai pria. Oke, pakai yang bagus. Aku ambil uangnya dulu. Xiaofanya, kok tiba-tiba kirim uang ke nenek? Itu pun sampai 150.000 yuan. Nenek masih ingat dulu, uang 150.000 yuan yang diambil paksa Lin Yi itu, pokok dan bunganya, sudah nenek kembalikan semuanya. Anak baik. Kamu nggak sampai dirugikan, kan? Hanya nenek yang peduli, apakah aku dirugikan atau tidak, sungguh beruntung. Nenek masih ada, nenek, tenang saja. Sekarang aku kan sudah jadi dokter spesialis di rumah sakit. Sebentar lagi aku ke rumah sakit. Untuk jemput kamu pulang kerja. Ini dia, rasanya punya istri yang menjemput, enak banget. Lama tidak berjumpa. Kalau tidak salah ingat, yang ini seharusnya adalah cewek idaman yang didekati pemilik tubuh asli selama 10 tahun. TAPI. Bukannya dia sudah berhubungan dengan adik pemilik tubuh asli, Lin Yi, kenapa dia mencariku? Yishuchi. Kamu mau apa? Aku sudah menikah, lebih baik kita jaga jarak. Untuk menghancurkan klinik pengobatan tradisional Tiongkok ini, Menyelamatkan klinik keluargaku. Lin Fen adalah kunci utamanya. Dia cuma pria biasa. Dengan kecantikanku, pasti bisa kukalahkan dia. Aduh, hubungan kita seperti apa sih? Mau jaga jarak apa lagi? Aku bakal sakit hati kalau kamu ngomong gitu. Aduh. Bahasanya benar-benar manipulatif. Nggak heran si pemilik tubuh asli, sampai tergila-gila. Bicaralah langsung, Ada APA? Dongar. Kamu sudah jadi dokter utama di klinik ini? Wah, kapan kamu jadi sehebat ini? Aku tahu dari dulu kamu orangnya berbakat. Jangan begitu. Aku sudah menikah. Kamu juga sudah bersama Lin Yi ya? Lebih baik kita jaga jarak aja. Aku datang cari kamu. Ini untuk kebaikanmu. Klinik pengobatan Tiongkok. Kamu cuma perlu datang buat praktek. Suruh aku ngapain aja. Boleh. Makasih. Nggak mau. Aku bilang nggak mau pergi ke klinik pengobatan Tiongkok keluargamu. Ini masih perlu alasan? Camus. Dulu Kuma perlu l'embêcantangan. Dia langsung dateng kayak anjing piaraan. Kenapa sekarang jadi susah banget ditaklukin? Tapi. Aku dengar, Lin Fen nikah sama istri yang cacat. Itu dia ya? Maman l'humeillant quantique. Nggak heran Lin Fen nggak dengerin aku. Tapi laki-laki sih. Aku punya banyak cara buat nanganin. Sebenarnya ada satu hal yang pengen aku bilang ke kamu. Aku suka sama kamu. Aku tidak percaya, kamu tidak akan tergoda. Aku tahu. Kamu hanya demi uang saja bersamanya. Asalkan kamu masih menyukaiku, aku tidak keberatan. Kalau kamu bermaksud dariku mendapatkan sesuatu, maaf, kamu pasti kecewa. Kak Fan. Kenapa kamu bisa berpikir begitu tentangku? Aku benar-benar menyukaimu. Lin Fan, kamu berani menipuku? Cepat kembalikan uangku. Shuki. Kalian. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudah kulihat. Yishuchi. Kamu wanita mata keranjang.
Yi. Minggir. Lin Fan, kamu tidak hanya menipu uangku, tapi juga menggoda pacarku. Hari ini aku akan mengajarimu cara menjadi orang. Jangan pukul dia. Kalau mau pukul, pukul saja aku. J'engage ta cuite. Aku akan melindungimu. Kalian berdua benar-benar bajingan. Bicaralah di luar. Kamu masih mau mengusirku? Bicaralah di luar. Yi shuchi mendekatiku, pasti untuk mendepakan sesuatu. Tidak boleh, aku harus menyuruh orang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Pria-pria ini sungguh merepotkan. Kamu kan tahu, sebelumnya, keluarga kami pernah bermasalah dengan grup Wei. Sekarang aku cuma bisa memanfaatkan Lin Fan untuk menghancurkan klinik pengobatan Tiongkok ini. Baru dengan begitu, keadaan keluarga kami bisa membaik. Apa hubungannya dengan aku? Lin Yi. Kamu makan, minum, dan pakai semuanya dariku. Masih bilang kalau urusan ini nggak ada hubungannya denganmu? Kalau begitu, aku rasa kita berdua nggak perlu lanjutin lagi. Hai, jangan pergi dong. Ini kan karena tadi. Lihat kamu sama Lin Fan. Aku jadi emosi. Makanya gitu. Wah, Tadi kamu, waktu masuk klinik bilang, dia nipu uangmu, itu gimana ceritanya? Itu kan bukan Lin Fan. Dia tipu aku dengan jualan obat-obatan murahan. Aku sampai rugi 15 juta. Udah aku periksa ke ahlinya. Nggak ada harganya sama sekali. Kalau gitu, aku ada ide. Sini. Terus kamu bawa buktinya. Nanti. Bongkar aja perbuatannya di depan umum. Wah, bagus banget. Tapi aku jadi penasaran, gimana caranya Lin Fan kali ini bisa selamat? Bukannya kata Zihan, hari ini mau jemput aku pulang kerja? Jangan-jangan nggak jadi datang. Sayang, kamu beneran datang jemput aku. Sebenarnya ada satu hal yang pengen aku omongin ke kamu. Sebenarnya aku suka sama kamu. Kamu terlalu banyak mikir. Aku cuma datang buat kontrol ulang. Kalau gitu, aku temani kamu. Kamu nggak bisa baca suasana, ya? Sepupuku nggak butuh ditemani kamu. Lin Fan, jangan lupa. Kita cuma nikah palsu. Kak, ayo kita pergi. CIH, Beijing Gan. Ah. Aku memang bajingan. Sudah diatur besok pagi. Ingat, jangan sampai telat. Oh, ok. Bisa jadi besan sama CEO Wei. Anak ini, nasibnya benar-benar bagus. Sayang, aku pulang. Kak, kamu kok ada di sini? Dia ada urusan malam ini, jadi dia tidak pulang. Aku enggaknya. Kamu dan sepupuku cuma nikah palsu. Jangan panggil dia istri mulu, bikin salah paham aja. Aku. Terus, jangan panggil aku kakak. Anjing baik tidak menggelanji jalan. Minggir. Bukan, kalian kenapa sih hari ini, kok tiba-tiba gini ke aku? Cari tahu sendiri. Perasaan wanita sulit ditebak, gimana aku bisa tahu? Lin Fan, jangan lupa. Kita cuma nikah palsu. Kak, ayo kita pergi. CIH, Beijing Gan. Tidak boleh. Tidak boleh terbelenggu person. Pria harus fokus pada karir. Ujian terbuka hari ini.
Samuel Yang hadir di sini. Sudah lihat kan? Lin Fan, Memang memenuhi syarat untuk menjabat. sebagai Dokter utama klinik pengobatan Tiongkok. Pas. Bukannya sudah sepakat, tidak peduli lagi padanya, kenapa masih menyuruhku mengantarmu ke sini? Aku ingin melihat dia. Seberapa hebat dia sebenarnya? Begitu Hazel Eugen Kelluer, dekan akan memberitahumu. Masih perlu datang sendiri, kalau mau lihat, langsung bilang saja. Diam. saya umumkan. Lin Fan, lulus ujian. Karena hasilnya sudah keluar, ayo kita pergi. Tunggu. Dia kuma penipu. Sama sekali tidak pantas menjadi dokter spesialis. APA? Lin Fan ternyata seorang penipu? Pak Direktur, Orang seperti ini tidak boleh. Anda izinkan jadi dokter. Menuduh orang juga termasuk kejahatan. Kamu tidak punya bukti, berani-beraninya bilang aku penipu. Siapa bilang kami tidak punya bukti? Ini adalah struk pembayaran saat aku berobat ke Lin Fan kemarin. Coba kalian lihat, dia pakai beberapa bahan obat murah. Diklaim sebagai obat ajaib. Lalu menipu saya 150.000 yuan. Ternyata kamu cuma modal nekat. Kok sekarang malah mulai menipu? Ini bisa-bisanya sampai di penjara, ya? Aku sarankan kalian semua, jangan berobat ke klinik ini lagi. Clinique Yang Melin d'Ingy Pénipu. Untuk jadi dokternya, Siapa tahu apa ada? Lin Fan, Ini bagaimana sih? Director Wei. Lin Fan. Baru ini sifat aslimu? Ayo kita pergi. Kamu pikir, hanya kalian yang punya bukti? Mana mungkin kamu punya ini? Lihat baik-baik tanda tangannya, kamu sendiri yang tanda tangani. Surat perjanjian pembayaran utang. Uang Rp150.000 ini adalah uang yang dulu kamu rampas dari nenek. Ha! Kwitansi pembayaran, tolong tanda tangani. Kita sudah sepakat ya, kamu harus jaga rahasia ini untukku. Tenang saja. Asalkan kamu sudah tanda tangan, aku janji tidak akan bicara satu kata pun. Baik. Uangnya sudah kembali. Siapa yang masih peduli dengan sampah sepertimu? Cara ya. APA. Mau merebut lagi? Pepak Wei. Ternyata Lin Fan sama sekali tidak melakukan penipuan. Justru membantu neneknya mengembalikan utang Rp150.000. Oh, ternyata begitu ya. Lin Fan Sanggat Ali. Secara resmi menjadi dokter spesialis di rumah sakit kami. Sedangkan kalian, Jaga, keluarkan mereka berdua. Perawatan hari ini, kok cuma kamu sendiri? Karena aku ingin berduaan denganmu. Bercanda kok. Tentu saja sepupuku ada urusan. Antar aku ke tempat tidur. Tahu. Kamu kurang ajar.
Muka kamu kok merah banget? Jangan demam lagi? Biar aku lihat. Lin Fan, nanti kalau kakiku sudah sembuh, aku akan menyerahkan diriku yang utuh padamu. Di pihak Dewan Direksi, yang mendukung pemakzulan Wei Zihan, dari jabatan Presiden Direktur, berapa persen dukungannya? Sudah mencapai 70%. Kok baru 70%? Aku mau 100%, 100%. Baru begitu kita bisa langsung memakzulkan Wei Zihan. Aku akan berusaha lebih keras untuk membujuk. Masalah meraih simpati orang, masih perlu aku ajari? Cara halus tidak berhasil. Pakai cara kasar saja. Senang sekali ya. Ada perkembangan baru dengan Lin Fan ya? Kereza. Dia orang yang bisa dipercaya. Kalau begitu, apa rencana bos? Mengenai identitas asliku, 3 hari lagi, akan diadakan rapat umum Wei. Di hari itu, aku akan memberitahu dia identitas asliku dan mengumumkan kepada semua orang, dialah suamiku. Tapi ada satu hal lagi. Wei Ji sedang mendekati para petinggi Dewan Direksi. Ambisi dia cukup besar. Setidaknya 30% anggota Dewan pasti tidak mungkin mengkhianatiku. TAPI, aku masih agak khawatir hal ini. Tenang saja, sekarang aku tidak sendirian lagi. Setelah aku umumkan identitas Lin Fan, akan ada lebih banyak dukungan dari pimpinan untukku. Aku bisa kembali berkuasa. Sedangkan Wei Ji, nanti, aku bisa membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Aku akan urus sekarang. Tunggu. Sudah waktunya untuk membuat orang-orang di perusahaan terbiasa dengan penampilanku. Aku ikut denganmu. Sayang, kenapa pergi Ke grup Wei. Wei Jie itu kan sangat mengancam. Wei Jie memang pandai merebut hak orang lain. Kantor direktur saya ini, entah sudah berapa lama dia menguasainya. Wah. Direktur Wei, hari ini kenapa sampai mau datang ke perusahaan? Bos kami sebenarnya adalah Director Wei Group. Bisa datang kapan saja dia mau. Apa urusanmu? Siohong, direktur yang akan dicopot, masih pantas disebut direktur? Kamu saja masih berusaha melalui pernikahan, mengandalkan pria untuk mewarisi posisi direktur. Menurutmu, Dewan Direksi, mereka akan setuju? Wei Ji, jangan lupa, kamu hanya diambil oleh bos, dengan baik hati menampung di perusahaan, kerabat miskin yang bekerja. Bos kamilah yang sebenarnya, penguasa sejati Wei Group. Penguasa. Wei Zihan. Pernikahan palsu saja sudah. Ternyata identitasnya juga palsu. Kita sudah lama bersama. Ternyata kau padaku sama sekali tidak tulus. Benar. Sekarang aku bukan siapa-siapa. Tapi aku akan segera membuatmu tahu, hanya aku yang bisa duduk di kursi pewaris Wei. Kalau dia tahu, kaki bos sedang pulih. Entah sekarang masih bisa tertawa. Jangan bocorkan dulu hal ini. Tenang saja. Bagaimana urusannya? Bagus. Besok lusa rapat direksi. Mereka akan menunjukku sebagai direktur utama baru. Nanti,
Wezion tidak akan lagi punya kesempatan mengambil alih Wei. Kamu kenapa? Masalahnya sudah selesai semua. Kenapa kamu tidak senang? Benar-benar sudah selesai semua? Ya, betul. Dia tidak akan menyadari apa-apa kan? Oh ya. Bisa setiap hari. Ditambah satu sesi akupunktur lagi? Beberapa hari ini, aku sudah bisa dengan susah payah mengontrol kedua kakiku. Aku ingin lebih cepat lagi. Dengan begitu, bisa dalam rapat dewan membuktikan kepada semua orang, aku adalah orang yang bisa memimpin perusahaan seorang yang sehat, dan kamu juga tidak perlu lagi menjadi sasaran karena aku. Hanya ingin cepat-cepat menyembuhkan kakiku. Lalu menendangku pergi kan? Benar juga, kita memang dari awal hanya menikah palsu. Menikah palsu bukannya saling memanfaatkan? Bagus juga. Lin Fan, tunggu aku 2 hari lagi. Setelah urusan perusahaan selesai, aku akan beritahu segalanya. Padamu. Oak, malam ini tidurlah yang nyenyak. Besok saat rehabilitasi, cobalah untuk berdiri sendiri. Wah, bagus sekali. Masih sempat. Sempat apa? Bukan apa-apa. Apa masih sempat untuk sembuhkan kakimu sebelum kau usir aku? Selamat malam. Selamat malam, sayang. Ada APA? Keiki. Sepertinya frekuensi akupunktur terlalu tinggi. Disebabkan pemilihan yang terlalu cepat. Hanya tinggal 1 bulan lagi. Mengapa harus terburu-buru begitu? Nanti kamu akan tahu. Tolong akupunktur aku sekali lagi. Aku tidak peduli. Kamu begitu tidak menjaga tubuhmu sendiri. Sayang, aku mohon padamu. Kamu. Baiklah. Aku akan akupunktur kamu sekali lagi. Legipula ini kakamu. Bukan milikku. Aku akan segera menyingkirkan Wei Jie. Aku nggak mau kamu. Karena aku terluka lagi. Aku pijitin kamu. Biar sakitnya berkurang. Makasih. Aku belum pernah ketemu orang kayak kamu. Kamu kasihan sama aku ya. Lihat aku. Sakit. Kamu istirahat saja dulu ya. Aku pergi dulu. Lin Fan, dasar pecingin kau. Kakinya sudah sakit seperti itu. Kenapa kau tidak bisa menahan diri? Bibirnya begitu lembut. Wei Ji. Wah, ini Bukansi, calon menantu preman dari sepupuku yang baik itu. Ada apa? Mau cari aku untuk apa? Aku ingin bekerja sama denganmu.
Kamu kan suami Wei Zihan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku memang ingin bekerja sama denganmu, bukan ingin memanfaatkan aku. Un tuc m'en-tu, Wei Zihan. Kamu juga tahu. Aku ini laki-laki. Tidak ada laki-laki manapun yang mau menikahi seorang cacat untuk dijadikan istri, apalagi yang lebih kaya daripada dirinya. Aku tahu. Kartu truf Wei Zihan. Coba ceritakan. Kekenya. Apa? Aku bisa bantu kamu, rusak total kaki Wei Zihan. Kalau sudah berhasil, keuntunganmu pasti banyak. Bagaimana kalau nanti kamu ingkar janji? Aku harus punya pegangan atasmu. Kalau tidak, aku sulit percaya padamu. Tidak masalah. Sok jagoan sekali. Telat setengah jam lebih. Sungguh sangat menghargai waktu. Kamu yang lebih sok jagoan. Itu tempatmu, jangan duduk di sana. Kamu ini perempuan, kasar banget sih. Nggak kasar. Masa bisa mendorong orang sepenting Anda? Nah, kalau Direktur Wei sudah sampai, ayo kita mulai pemungutan suara. Tunggu. Sebelum mulai, saya ada sesuatu yang ingin diperlihatkan pada Bapak Ibu. Setelah melihatnya, baru kita voting juga nggak terlambat. Lin Fen benar-benar membantuku, Wei Zihan. Suamimu saja berpihak padaku. Kali ini, aku lihat bagaimana caramu menghalangiku merebut grup Wei. Hahaha, sampah. Sepertinya Pak Wei masih nggak mau menyerah ya. Kalau begitu, kita langsung voting saja. Biarkan Pak Wei kita benar-benar menerima. Tunggu. Kok kamu datang? Hashem. Lin Fen tentu saja datang untuk membantu saya lah. Camus sais-tu Ju, quand? Lin Fen. Lin Fan. Apa maksudmu? Benar. Kaina, kamu tidak tahu bos kami. Sudahlah. Kita sendiri yang salah menilai orang. Apakah ini ditujukan untuk bukti baru Wei Zihan? Kalau begitu, coba tebak. Kenapa orang-orang Wei Zihan? Mau memberikan suara untuk saya? Kamu mengancam mereka? Tentu saja. Saya suruh orang mengendalikan keluarga mereka. Yang penting menang. Lin Fan. Berani Beraninia Komeni Pupu. Kau tidak tahu malu. Yang penting menang. Kok bisa begini? Selain itu, bukti-bukti ini sudah kuserahkan juga ke media sosial. Mau merebut posisi direktur, istriku? Tanyakan dulu padaku. Kalian tunggu saja. Langsung kabur dia? Kalau tidak kabur, nanti ditangkap. Masa dia tidak kabur? Mulai hari ini, saya secara resmi mewarisi grup Wei. Kau sudah tahu semuanya? Tahu APA? Aku adalah pemegang kendali grup Wei. Juga direktur grup Wei. Siapa itu? Sebenarnya dia adalah asisten pribadiku. Jadi dari awal, kamu hanya berpura-pura menikah denganku untuk melawan Wei Ji ya? Tapi kamu tidak menyangka aku bisa menyembuhkan kakimu, makanya baru tertunda sampai sekarang, dan belum bercerai denganku. Bukan begitu. Aku
Aku. Bos, kenapa tidak bilang saja? Wei Jia itu orang gila. Bos ingin kakinya cepat sembuh, agar bisa segera menjatuhkannya, supaya Wei Jia tidak menyiksamu. Semua itu untukku? Jadi kamu... Maaf, sayang, maaf. Aku salah menuduhmu. Asalkan kita baik-baik saja. Semua tidak apa-apa. Lin Fan, aku ingin mengadakan pernikahan yang megah. Aku ingin semua orang di perusahaan mengetahuinya bahwa aku, Wei Zihan, sudah bangkit lagi. Ada satu alasan lagi. Aku ingin umumkan ke seluruh dunia. Lin Fan adalah suamiku yang akan menemaniku seumur hidup. Lin Fan, aku cinta padamu. Aku juga cinta padamu.